Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap bisnis internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Widy Lestari NIM 1 bersama rekan saya Fitriana Saleh NIM 57. Yang pertama yaitu lingkungan hukum, di mana suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit, di mana perusahaan itu harus mentaati bukan hanya peraturan undang-undang negaranya, tetapi juga undang-undang suatu negara tujuan tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Jadi, hukum negara asal maupun hukum negara tujuan dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Bentuk hukum internasional ada dua, yaitu yang pertama hukum internasional publik, yang mana artinya yaitu hubungan hukum antar pemerintah, termasuk hubungan diplomatik dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara berdaulat. Yang kedua yaitu hukum internasional privat atau swasta, adalah hukum transaksi antar individu dan perusahaan yang melalui batas negara. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam sistem hukum, di mana diantaranya yaitu yang pertama ada hukum Anglo-Saxon, merupakan fondasi sistem hukum di Inggris dan bekas koloni-kolonialnya termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados, Nevis, dan Malaysia. Hukum ini didasarkan pada kebijakan kumulatif keputusan-keputusan pada hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Yang kedua yaitu ada hukum kontinental, di mana hukum ini didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Salah satu perbedaan penting antara hukum Anglo-Saxon dan hukum ini adalah tampak jelas dalam peran hakim dan pengacaranya. Yang ketiga ada hukum agama, di mana pada hukum agama ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Yang keempat yaitu ada hukum birokratis, yaitu suatu sistem hukum di negara-negara komunis dan kediktatoran sering digambarkan sebagai hukum birokratis. Hukum birokratis adalah apa saja yang dikatakan para birokrat tanpa memerdulikan hukum formal negara tersebut. Selanjutnya ada lingkungan teknologi, di mana dimensi penting lainnya suatu negara ada lingkungan teknologinya. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah bisnis sumber dayanya. Ketersediaan atau ketidakketersediaan sumber daya mempengaruhi produk-produk mana dibuat di negara tertentu. Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologinya melalui investasi. Sarana lain untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah ahli teknologi, yaitu pemindahan teknologi dari satu negara ke negara lain. Faktor penentu penting lingkungan teknologi suatu negara adalah kemauan perusahaan-perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut. Tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undangnya bagi hak kekayaan intelektual, yaitu seperti hak cipta, merek dagang, dan nama merek. Selanjutnya yaitu lingkungan politik. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyaknya keputusan bisnis internasional.
Bagian penting setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik di mana suatu perusahaan menjalankan usaha. Beberapa ideologi yang dianut negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu ada kapitalisme, di mana sistem ekonomi, alat produksi, dan distribusi sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh swasta untuk keuntungan pribadi. Pemerintah kapitalis hanya membatasi fungsinya dengan menangani fungsi yang tidak dapat ditangani oleh swasta seperti pertahanan nasional, polisi, pemadaman kebakaran, dan pelayanan umum lainnya. Selanjutnya ada komunisme. Pengembalian kepada kepemilikan asing sering dilakukan dengan tidak memberi kompensasi secara penuh atau tidak sama sekali. Selanjutnya ada sosialisme. Paham sosialis menganjurkan kepemilikan atau pengawasan pemerintah produksi, distribusi, dan pertukaran yang pokok. Lalu ada konservatif, di mana keinginan untuk meminimalkan kegiatan pemerintah dan memaksimalkan kepemilikan swasta dan bisnis layap kanan politik konservatif yang lebih ekstrim. Selanjutnya ada liberal. Keinginan seseorang atau sekelompok orang atas pemerintah untuk lebih banyak terlibat dalam sebagian besar aspek kegiatan manusia, seperti ekonomi, kepemilikan, dan pengaturan usaha. Lalu ada nasionalisme, pengabdian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan bangsa atau kepentingan politik dan ekonomi serta tradisi sosial dan budaya sendiri. Yang terakhir yaitu ada terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum yang dikaitkan alasan tertentu termasuk menggulingkan pemerintah, menuntut kebebasan rekan yang dipenjara, pembalasan kesalahan nyata dan khayalan, dan menghukum orang-orang yang tidak menganut agama teroris tersebut. Resiko politik. Resiko politik adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai kegiatan-kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kebanyakan resiko politik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama yaitu resiko kepemilikan, di mana harta kekayaan suatu perusahaan terancam oleh penyitaan atau pengambil alihan. Yang kedua yaitu resiko pengoperasian, di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan dan keselamatan karyawan-karyawannya terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, pemberantasan bersenjata, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu ada resiko transfer, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana ke dan dari negara tersebut. Selanjutnya ada lingkungan budaya. Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan budaya negara asalnya yang sudah tidak asing lagi untuk bersaing dalam pasar yang baru dapat membahayakan kesuksesan internasionalnya. Tentu saja, hampir semua segi bisnis suatu perusahaan internasional termasuk negosiasi kontrak, operasi produksi, keputusan pemasaran, dan kebijakan manajemen sumber daya manusia mungkin akan dipengaruhi variasi-variasi budaya. Budaya bahkan dapat memberikan keunggulan dan kelemahan bersaing bagi perusahaan-perusahaan. Karakteristik budaya. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari masyarakat yang lainnya. Ini ada beberapa karakteristik kebudayaan yang perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Yang pertama yaitu kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari dan ditularkan dari satu anggota masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Yang kedua yaitu unsur-unsur kebudayaan saling terkait, di mana unsur-unsur dasar kebudayaan adalah struktur sosial, bahasa, komunikasi, agama,
dan nilai-nilai serta sikap. Yang ketiga yaitu kebudayaan sanggup menyesuaikan diri, yang artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Yang keempat yaitu kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Pendekatan konteks rendah dan konteks tinggi. Perilaku bisnis dalam budaya konteks tinggi sering berbeda dari perilaku bisnis dalam budaya konteks rendah, di mana budaya konteks tinggi memberikan nilai yang lebih tinggi pada hubungan antara pribadi dalam menentukan apakah akan menyetujui suatu kesepakatan bisnis atau tidak. Sedangkan budaya konteks rendah itu lebih mementingkan ketentuan-ketentuan khusus suatu transaksi. Pendekatan kelompok budaya. Pendekatan kelompok budaya adalah teknik lain dalam mengklasifikasi dan memahami budaya-budaya nasional, seperti antropologi, sosiologi, dan para sarjana bisnis internasional telah menganalisis faktor-faktor seperti kepuasan kerja, peranan kerja, dan hubungan antara pribadi di tempat kerja dalam upaya untuk mengenal kelompok-kelompok negara yang memiliki nilai-nilai budaya serupa yang dapat mempengaruhi praktik bisnis internasional. Banyak pembisnis internasional secara naluriah menggunakan pendekatan kelompok budaya di dalam merumuskan strategi-strategi internasionalisasi mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.